Ini adalah Vorticella, mikroorganisme yang dijumpai di air. Biasanya ditemukan bersama-sama dengan mikroorganisme lainnya seperti alga, paramecium, dan stentor. Vorticella jika dilihat memiliki bentuk seperti gelas yang memiliki tangkai, atau kadang lebih banyak menyebutnya mirip dengan lonceng terbalik. Jika diperhatikan dengan seksama, tangkai Vorticella dapat memanjang dan memendek dengan cepat. Ini terjadi karena adanya benang kontraktil pada tangkainya. Menarik bukan? Bagian tubuhnya kalau dilihat juga dapat menutup dan membuka seperti yang kalian lihat di video. Vorticella memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu antara 30 sampai 95 mikrometer. Atau kalau dijadikan satuan milimeter hanya 0,095 mm. Bahkan tidak ada 0,1 mm. Sangat kecil bukan? Di bagian ujung tubuhnya terdapat alat gerak yang dinamakan silia atau disebut juga dengan rambut getar. Saat bergerak, silia akan bergetar yang mengakibatkan air di sekitarnya terdorong sehingga Vorticella dapat bergerak. Nukleus atau inti sel pada Vorticella dibagi menjadi dua, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus berfungsi untuk kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Sedangkan mikronukleus berfungsi untuk mengendalikan reproduksi Vorticella. Pasti kalian melihat bulatan-bulatan yang ada di dalam tubuh Vorticella. Bulatan-bulatannya ada yang besar dan ada yang kecil. Bulatan yang paling besar adalah vakuola kontraktil, sedangkan bulatan-bulatan kecil di dalamnya berisi makanan hasil berburu. Berbeda dengan manusia ataupun hewan tingkat tinggi yang mencerna makanannya di dalam usus, Vorticella mencerna makanannya di dalam bulatan-bulatan tersebut. Namanya adalah vakuola makanan. Di lingkungan, Vorticella dapat dijadikan bioremediator logam-logam berat. Bioremediator adalah mikroorganisme yang dapat dijadikan pengurai polutan di lingkungan secara alami. Jadi, Vorticella ini dapat menguraikan logam-logam berat. Vorticella juga dapat dijadikan bioindikator lingkungan. Semakin banyak Vorticella, maka bahan organik di lingkungan tersebut rendah. Sebaliknya, jika jumlah Vorticella sedikit, maka bahan organik di lingkungan tersebut tinggi. Vorticella pertama kali dideskripsikan oleh Antony van Leeuwenhoek dalam surat tertanggal 9 Oktober 1676. Pada awalnya, Antony mengira Vorticella memiliki dua tanduk yang bergerak seperti telinga kuda yang berada di dekat mulut. Namun, ternyata itu adalah silia yang menciptakan aliran air di sekitarnya. Pada awalnya, Vorticella dinamai dengan Hydra oleh Linnaeus pada tahun 1758. Kemudian tahun 1767 baru dirubah menjadi nama Vorticella.
Terima kasih sudah menonton video dari Under Microscope. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya di channel Under Microscope.